Saat aku bersujud memohon kekuatan di sepertiga malam, suamiku justru melemparkan sepatu ke arah punggungku. Bukan karena aku salah, tapi karena imanku dianggap gangguan. Namaku Naira, usia 28 tahun. Seorang istri yang baru 1 tahun menikah dengan laki-laki yang dulu kukira adalah jawaban dari seluruh doa-doaku. Raka bukan tipe laki-laki romantis, tapi perhatian kecilnya dulu cukup untuk membuatku merasa istimewa. Ia selalu membantuku menata dagangan hijab online milikku. Bahkan sering menjemputku sepulang kajian meski wajahnya lelah. Rumah kami kecil, hanya 2 kamar, tapi penuh canda. Rasanya seperti surga kecil di bumi. Aku ingat betul malam pertama kami tinggal di rumah ini. Setelah membereskan dus-dus pindahan, aku menggelar sajadah di pojok ruang tamu. Kukatakan padanya, "Aku mau sholat dulu ya mas." Dan ia menjawab dengan senyum kecil, "Doain kita awet sampai tua." Hari-hari setelah itu berjalan sederhana, tapi manis. Aku bangun sebelum subuh, menyiapkan teh manis untuk kami berdua. Raka selalu mencium keningku setelah aku selesai sholat, lalu duduk sambil memainkan ponselnya sebelum berangkat kerja. Kadang kami sarapan bersama, kadang tidak, tapi aku tak pernah merasa kekurangan. Aku tidak menuntut Raka untuk sholat 5 waktu. Aku tahu, keimanan seseorang itu proses. Aku hanya berharap, dengan melihatku menjaga ibadah, pelan-pelan ia akan tersentuh juga. Tapi meski ia belum ikut, ia tidak pernah melarang. Itu cukup bagiku. Aku percaya rumah tangga itu seperti taman, butuh dirawat, dipupuk, diberi cahaya. Dan doaku adalah airnya. Setiap sujudku selalu kusebut nama Raka. Hingga saat itu, aku tak pernah menyangka bahwa suatu hari sujudku justru akan membuatku merasa paling sendiri di dunia. Tapi untuk saat ini, aku masih percaya rumah ini akan tetap jadi tempat paling aman untuk kami. Atau setidaknya begitu yang kupercaya. Ternyata kepercayaan itu pelan-pelan mulai retak, bukan karena badai besar, tapi karena angin kecil yang terus-menerus bertiup menggigis dari dalam. Aku mulai menyadarinya. Dari hal-hal sepele, Raka tak lagi mencium keningku setiap pagi. Ia lebih sering menatap layar ponselnya sambil mengernyit, seolah ada beban besar yang tak bisa ia bagi. Ketika aku tanya, jawabannya selalu sama, capek, atau kadang hanya diam. Aku masih bangun lebih dulu dari matahari, menyeduh teh manis seperti biasa. Tapi gelasnya sering tak tersentuh. Dulu, ia akan tersenyum saat mendekati meja makan. Sekarang, yang kudengar hanya langkah tergesa dan suara pintu yang menutup dengan cepat. Saat aku sholat, tak ada lagi suasana tenang. Suara televisi kerap dikeraskan. Bahkan, pernah saat aku sedang sujud, musik keras terdengar dari speaker Bluetooth di ruang tengah. Waktu aku tanya pelan-pelan, "Mas, boleh volumenya dikecilkan? Aku lagi sholat." Dia hanya menjawab datar, "Oh, maaf, lupa." Tapi matanya tidak terlihat lupa. Matanya terlihat sengaja. Perubahan kecil itu datang seperti gerimis. Awalnya tak kuanggap ancaman, tapi lama-lama gerimis itu berubah jadi genangan yang membuat hatiku basah oleh tanya, "Kenapa Raka berubah? Apa aku salah?" Malam itu, aku mencoba memulai percakapan saat kami duduk di sofa. Aku menyentuh lengannya, "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini kok kayak menjauh dari aku?" Ia tidak langsung menjawab, hanya menghela napas, lalu berkata pelan, "Kamu terlalu sibuk jadi istri yang baik untuk Tuhanmu, tapi lupa jadi istri yang hangat buat suamimu." Hatiku seperti diremas pelan. Aku tidak tahu bagaimana harus menanggapi kalimat itu. Aku tidak ingin membela diri, tapi juga tidak ingin diam. "Aku sholat, Mas, bukan karena aku lupa kamu.
Justru karena aku ingin Allah bantu aku jaga kamu. Raka hanya menatap kosong ke arah dinding. Tak ada balasan. Lalu ia bangkit, mengambil kunci mobil, dan pergi begitu saja. Dan di keheningan malam, aku duduk sendirian dengan secangkir teh yang kini dingin dan sajadah yang masih tergelar. Ada sesuatu yang berubah, dan aku mulai takut. Perubahan itu akan memakan cinta kami hidup-hidup. Ketakutan itu ternyata bukan sekadar bayangan. Ia tumbuh nyata, menjelma dalam bentuk paling tak kuduga, dalam bentuk luka yang dilempar. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sepatu. Hari itu, hari Jumat. Aku ingat karena toko online-nya sedang ramai-ramainya. Aku kelelahan, tapi tetap menunaikan sholat maghrib lebih awal. Seperti biasa, ku sapu lantai, ku bentangkan sajadah, lalu berdiri menghadap kiblat. Di tengah rakaat kedua, saat aku sedang sujud di posisi paling rendah yang bisa dilakukan manusia di hadapan Tuhannya, aku mendengar suara pintu dibuka keras, disusul suara langkah tergesa, dan brukeh, sesuatu mendarat keras di samping kepalaku. Aku terkesiap, tapi tak berani langsung mengangkat kepala. Setelah salam, ku toleh ke kanan. Sepatu kerja Raka, sepasang, masih kotor. Salah satu ujungnya menyentuh ujung sajadahku. Raka berdiri di ambang pintu kamar. Tatapannya dingin, mulutnya tak berkata apa-apa, tapi sikapnya sudah cukup untuk merobek hatiku. Pelan-pelan aku lipat sajadah, berusaha tenang. "Mas, kenapa?" tanyaku lirih. Raka duduk di sofa tanpa menatapku. "Kamu tahu, Nak, kadang aku heran, kamu sholat terus, ngaji terus, tapi tetap saja aku merasa sendirian di rumah ini." Aku tercekat, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Sholatku bukan bentuk menjauh darinya. Justru itu satu-satunya cara agar aku tetap kuat menemaninya saat dia mulai berubah. Aku gak pernah niat ninggalin kamu. Aku cuma ingin tetap dekat sama Allah, supaya aku bisa lebih kuat mendampingimu. Ia tertawa kecil, getir, kuat. Yang kamu lakukan itu bukan kekuatan, itu pelarian. Kamu sembunyi di balik sajadah, Nak. Kalimat itu menusuk, bukan karena kerasnya nada, tapi karena ia datang dari orang yang dulu memintaku jadi wanita yang taat. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di pinggir ranjang, memeluk sajadah yang belum sempat kubersihkan dari debu sepatu. Ada jejak hitam, di sana jejak yang lebih terasa di hati daripada di kain. Di dalam diriku, ada pertanyaan yang bergema. Apakah mencintai Tuhan terlalu banyak bisa membuat suami merasa kehilangan? Pertanyaan itu terus menggangguku sepanjang malam. Bahkan saat pagi menjelang dan burung mulai berkicau di jendela dapur, hatiku tetap berat. Aku menyiapkan teh manis seperti biasa. Tapi aku tahu, tidak ada yang akan menyentuhnya pagi ini. Raka tidak tidur di kamar. Ia memilih menghabiskan malam di ruang tamu. Entah bersama apa telepon, pikiran, atau mungkin kemarahannya sendiri. Pagi itu, ia hanya berkata satu kalimat sebelum pergi kerja. Aku bosan dengan suasana rumah yang seperti pesantren. Tak ada salam, tak ada cium kening, hanya satu kalimat dan suara pintu mobil yang ditutup dengan keras. Aku terduduk di meja makan, sendok di tanganku gemetar. Aku bukan ustazah, aku hanya ingin menjadi istri yang tetap taat. Meski dunia di sekelilingku mulai bergeser, tapi rupanya ibadahku membuatku seolah-olah menjadi musuh di rumah sendiri. Beberapa hari setelahnya, aku baru tahu bahwa Raka mulai curhat ke ibunya. Dan dari situlah, badai kecil berubah jadi gelombang besar yang siap menghantam. Ibu mertua datang mendadak, wajahnya tegang, bibirnya tak lagi hangat, seperti saat pertama kami menikah. Tanpa basa-basi, ia duduk di ruang tamu dan menatapku seperti orang asing. "Naira, kamu itu istri,
bukan guru ngaji. Jangan terlalu sibuk sama sajadah sampai lupa melayani suami. Aku tercekat. Kukira hanya Raka yang merasa begitu. Ternyata penilaian itu sudah meluas. Ibu, suaraku bergetar. Saya tidak pernah berniat meninggalkan kewajiban saya. Saya hanya berusaha dekat dengan Allah agar bisa lebih sabar menghadapi perubahan Raka. Tapi kamu malah bikin dia makin menjauh. Dia bilang, rumah ini bukan rumah lagi. Katanya kamu dingin, sibuk sendiri, nggak lagi seperti Naira yang dulu. Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang aku tahu, aku belum berubah. Justru akulah yang bertahan saat semuanya mulai terasa berbeda. Hari itu, aku duduk sendirian di kamar. Jendela terbuka lebar, angin masuk, membawa suara azan asyar dari kejauhan. Suara yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti alarm seolah mengingatkanku bahwa waktuku semakin menipis. Sebelum semuanya benar-benar hancur, kupandangi sajadah yang tergulung rapi. Kukatakan dalam hati, aku tidak akan berhenti. Tapi aku juga tak ingin jadi alasan rumah ini retak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku memang sendirian dalam perjuangan ini. Tapi justru karena merasa sendirian, aku memilih berdiri lebih tegak. Kalau tidak ada yang menggandengku, maka biarlah aku berpegang erat pada yang tak pernah meninggalkan Allah. Hari itu aku putuskan sesuatu. Aku akan tetap sholat, tetap berdoa, tetap menjadi istri yang taat pada Allah, meski harus berjalan sendiri di rumah yang dulu kusebut surga. Setiap sujudku kini terasa berbeda, bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai pengaduan. Setiap air mata yang jatuh di sajadah adalah keluhan tanpa suara, tentang cinta yang terasa hambar, tentang rumah yang semakin asing, dan tentang seorang suami yang tak lagi melihatku sebagai anugerah, tapi beban. Raka semakin sering pulang larut malam. Kalaupun pulang lebih awal, ia hanya diam mentah di depan laptop atau handphone. Suatu malam, aku mendekatinya dengan harapan bisa bicara hati ke hati. Mas, kita masih bisa perbaiki semuanya. Asal kita sama-sama mau. Raka menghela napas, meletakkan ponsel, lalu berkata lirih tapi tajam. Aku nggak butuh istri yang sibuk mencari pahala, tapi lupa cara membuat suami bahagia. Aku terdiam, bukan karena tak tahu harus menjawab apa, tapi karena ingin menahan diri agar tidak menangis di hadapannya lagi. Malam itu, aku menangis dalam sujudku. Lama, lebih lama dari biasanya. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang mencari kekuatan dari tempat yang paling tinggi. Dan dari sujud itulah, sebuah tujuan mulai terbentuk dalam hatiku. Aku ingin memperjuangkan pernikahan ini tanpa harus kehilangan diriku sendiri, tanpa harus mematikan cahaya imanku. Aku tahu itu tak mudah, karena cinta, saat tak lagi melibatkan Allah, seringkali berubah menjadi arena saling menyakiti. Tapi aku belum mau menyerah. Aku masih percaya bahwa Allah bisa membolak-balikkan hati, termasuk hati suamiku. Aku akan terus berdoa, meski satu-satunya yang mendengarnya hanya langit, bukan Raka. Hari demi hari, aku tetap menjaga waktu sholatku, walau sering harus menutup pintu kamar karena suara TV di luar sengaja dikeraskan. Walau beberapa kali Raka masuk sambil tertawa sinis saat aku sedang berdiri di rakaat kedua. Walau tatapan matanya seolah berkata, "Sholatmu tak membuat keadaan membaik," tapi aku tetap melakukannya. Bukan karena aku keras kepala, tapi karena hanya itu satu-satunya tempat aku merasa utuh. Aku mulai mencoba kembali mendekatinya. Bukan dengan ceramah, bukan dengan nasihat. Aku hanya menyiapkan makanan kesukaannya, meletakkan catatan kecil di meja makan. "Semoga harimu baik hari ini, Mas." Terkadang kubisikkan doa dalam hatiku saat menuangkan teh ke gelasnya, berharap cinta yang dulu hangat bisa kembali. Setetes demi setetes,
Tapi respons Raka datar. Bahkan suatu malam, ia berkata sambil lalu, "Kamu gak perlu berpura-pura baik, nah. Aku tahu kamu cuma ingin terlihat lebih suci dariku." Kalimat itu lebih dingin dari air hujan yang malam itu turun deras di luar jendela. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Aku mulai lelah menanggapi dengan kata-kata. Kini aku hanya menjawab lewat perbuatan dan doa. Suatu malam, aku memberanikan diri berkata, "Mas, aku tahu kamu jauh dari Allah akhir-akhir ini. Tapi aku gak akan ninggalin kamu. Kalau kamu belum bisa ikut sholat, biar aku yang doain kita berdua." Raka menoleh cepat, seolah tak percaya aku mengucapkan itu. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Ia hanya bangkit dari sofa dan berjalan ke kamar tanpa menoleh. Kupikir malam itu akan berakhir dengan diam seperti biasa. Tapi 5 menit kemudian, ia keluar lagi dari kamar, meletakkan mukena dan sajadahku di atas lemari dapur. "Jangan taruh ini di ruang tengah lagi. Ganggu pemandangan." Lalu ia kembali masuk kamar, menutup pintu. Aku mematung, hening, lalu pelan-pelan mengambil sajadahku dan mengelusnya, seolah aku sedang menenangkan diri sendiri. Malam itu, aku tak langsung sholat. Aku hanya duduk lama di depan sajadah, memandangi keheningan rumah yang dulu selalu hangat dengan doa-doa berdua. Kini, aku berdoa sendiri dan harus membisikkan harapan dalam ruang yang perlahan terasa seperti bukan milikku lagi. Namun, meski rumah ini tak lagi menyambutku, aku tetap bertahan karena hatiku belum sanggup pergi. Sampai pada akhirnya, aku mulai sadar yang bertahan terlalu lama bisa saja berubah dari cinta menjadi luka yang merembes diam-diam. Hari-hari berikutnya, aku tetap menjalankan peranku, memasak, membersihkan rumah, mendoakan. Tapi aku sudah tak bicara banyak, tak lagi mencoba menyentuh Raka, apalagi merayunya dengan perhatian. Aku tahu dia tidak membutuhkannya, bahkan mungkin tidak menginginkannya. Aku masih sholat seperti biasa, tapi tak lagi di ruang tengah. Aku memindahkan sajadah ke dalam kamar kecil dekat dapur, satu-satunya ruang di rumah ini yang masih membuatku merasa aman. Suatu malam, saat aku tengah melipat mukena, Raka bicara sambil membuka laptopnya. "Aku kayak hidup sama orang asing, nah. Rumah ini kerasa hampa." Aku menoleh, mencoba membaca maksud dari nada suaranya. Tapi tidak ada kesedihan di sana, hanya kejenuhan. "Karena kamu menyingkirkan aku dari kehidupanmu sendiri, Mas," ucapku lirih. "Kamu suruh aku jauhkan ibadah dari ruang tamu, dari kamu. Tapi kamu juga tak mau mendekat." Raka menutup laptopnya, lalu berdiri dan berkata tanpa menatap mataku, "Mungkin kita udah gak cocok. Aku gak butuh istri yang sibuk cari pahala, tapi lupa jadi pasangan." Lidahku keluh, hati seperti dihempas ombak. Tapi aku sudah terlalu sering tenggelam dalam diam, hingga tahu bagaimana caranya berenang dalam luka. Malam itu, aku memberanikan diri mengemasi beberapa baju. Bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku butuh ruang untuk bernapas, untuk waras. Keesokan harinya, aku tinggalkan sepucuk surat di atas meja makan. "Aku tak pernah berhenti mencintaimu, Mas. Tapi aku juga tak bisa terus menyakiti diriku sendiri demi mencintaimu. Aku pergi bukan karena ingin meninggalkanmu, tapi karena ingin kembali menemukan versi terbaik dari diriku. Agar jika nanti aku pulang sebagai seseorang yang utuh. Dan jika tidak, maka biarlah ini jadi bentuk terakhir dari cintaku. Melepaskan, aku pergi tanpa tangisan. Bukan karena aku tak sedih, tapi karena aku sudah kehabisan air mata. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melangkah keluar dari rumah kami tanpa tahu apakah aku akan kembali. Aku tak pergi, tapi aku juga tak lagi pulang. Dan benar, tubuhku pergi, tapi hatiku masih tertinggal di rumah itu. Di setiap sajadah
yang pernah ku gelar. Di setiap cangkir teh yang tak lagi disentuh, di setiap kata yang tak pernah selesai diucapkan. Aku tinggal sementara di rumah tanteku, sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Jauh dari hiruk pikuk, tapi sunyinya menusuk. Di sana, aku seperti terlahir kembali sebagai Naira yang sendirian tanpa gelar istri, tanpa rutinitas sebagai perawat rumah. Hanya seorang perempuan yang mencoba menyatukan serpihan dirinya sendiri. Setiap malam, aku masih melipat sajadah dengan tangan yang gemetar. Masih menangis dalam sujud, tapi kini tanpa rasa takut. Tak ada lagi suara keras dari TV, tak ada sepatu yang dilempar, tak ada pintu yang dibanting. Yang ada hanya aku, sajadah, dan Allah. Dan ternyata itu cukup. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar dari Raka. Tak ada pesan, tak ada tanya, hanya sunyi yang panjang. Sampai suatu sore, saat aku selesai sholat asyar, ponselku berbunyi. Raka, aku menatap layar itu cukup lama sebelum mengangkat. Napasku tertahan saat mendengar suaranya lirih, pelan, seperti seseorang yang baru saja menemukan dirinya di tempat asing. Nap, kamu bisa ketemu aku? Aku tak langsung menjawab, tapi akhirnya kukatakan, besok jam 4. Di taman dekat rumah yang dulu sering kita lewati. Dan esoknya aku datang dengan langkah pelan, tanpa riasan, hanya mengenakan gamis sederhana dan kerudung yang biasa kupakai sholat. Aku ingin ia melihatku. Sebagaimana adanya, aku bukan istri sempurna, tapi perempuan yang pernah sangat mencintainya. Raka sudah duduk di bangku taman, menunduk, dan saat aku duduk di sampingnya, ia tak langsung bicara. Butuh 5 menit hening sebelum akhirnya ia membuka suara. Kamu tahu, sejak kamu pergi, rumah itu gak pernah tenang. Aku diam. Dulu aku pikir kamu menjauh karena ibadah, tapi ternyata kamu justru ibadah karena kamu ingin tetap dekat sama aku. Suaranya bergetar. Aku yang menjauh. Nah, aku yang salah. Dadaku sesak. Tapi aku tetap diam, menunggu ia menyelesaikan. Aku kangen kamu. Tapi yang lebih aku takutkan sekarang, aku mulai kangen sama suara kamu baca doa. Aku tak sanggup lagi menahan air mata. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku pergi, suara itu yang selama ini menolakku, mencaciku, bahkan melempar sepatu ke arahku kini, memanggil namaku dengan kesadaran, dengan luka, dengan cinta yang akhirnya menemukan jalan pulang. Tapi apakah cinta yang menemukan jalan pulang pasti akan sampai dengan selamat? Aku pulang malam itu dengan hati campur aduk. Tangisan Raka di taman, suaranya yang bergetar saat menyebut namaku, semua itu masih ternjang-jang di telinga. Tapi aku tahu, air mata bisa datang dari banyak hal. Dari sesal, dari rindu, atau hanya dari sepi yang menyesakan. Keesokan harinya, Raka datang ke rumah tante dengan raut wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan angkuh, bukan marah, tapi seperti seseorang yang sedang kehilangan arah dan akhirnya menemukan cahaya kecil dari kejauhan. Kami duduk di ruang tamu, berjarak, hening cukup lama sebelum ia berkata, aku gak mau kamu kembali hanya karena kasihan. Tapi kalau kamu mau pulang, aku janji, kita mulai dari nol. Aku mau belajar jadi imam yang benar. Tapi pelan-pelan ya. Mataku berkaca-kaca. Itu pertama kalinya sejak pernikahan kami, ia sendiri yang menyebut kata imam. Kata yang dulu hanya tinggal dalam doa-doaku, kini keluar dari mulutnya sendiri. Aku mengangguk. Kita pulang bukan ke rumah, tapi ke niat kita dulu waktu nikah. Jawabku pelan. Malam itu, kami kembali ke rumah kami yang sempat menjadi asing, dingin, dan penuh luka. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sebelum tidur, Raka berdiri canggung di dekat sajadahku. Ajari aku wudhu, katanya pelan.
Aku terdiam, lalu tersenyum. Kupandunya ke kamar mandi. Gerakannya kikuk, tapi matanya serius. Dan malam itu, di rumah yang pernah penuh pertengkaran, di ruang yang pernah menjadi saksi, sepatu yang dilemparkan di atas sajadah yang dulu penuh air mata, Raka bersujud untuk pertama kalinya. Bacaan sholatnya belum sempurna, gerakannya belum mantap, tapi setiap gerakan itu terasa seperti beta-beta besar yang selama ini menghalangi. Akhirnya terguling satu persatu. Setelah salam, ia menunduk, lalu menatapku. Kalau dari awal aku ikut kamu sholat, mungkin semua ini gak akan sejauh kemarin. Aku menggeleng pelan sambil menahan tangis. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting sekarang kita sujud bersama. Dan malam itu, aku tidur dengan hati yang hangat. Bukan karena semua luka sudah sembuh, tapi karena aku tahu aku tak lagi berjuang sendirian. Dan ternyata itulah yang paling menenangkan. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tapi karena kali ini ada tangan yang menggenggam erat saat aku hampir jatuh. Hari-hari pertama kami setelah kembali adalah tentang mengenal ulang. Bukan hanya mengenal siapa Raka sekarang, tapi mengenal juga siapa aku perempuan yang telah berubah karena luka dan dua doa panjangnya. Setiap pagi, Raka belajar membaca Al-Fatihah perlahan. Ia malu, tapi tetap mencoba. Dan aku tak pernah menertawakan, aku hanya mendampingi. Seperti dulu aku mendampinginya dari jauh. Hanya saja, kali ini ia menoleh dan menyadari keberadaanku. Kami tak langsung menjadi pasangan sempurna. Masih ada rasa canggung, masih ada diam-diam menahan amarah. Tapi setiap selesai sholat, kami belajar untuk saling mendoakan, bukan saling menuntut. Pernah satu malam, Raka menatapku saat kami selesai berjamaah di ruang tamu. Nah, bolehkah aku minta satu permintaan aneh? Aku tersenyum. Apa itu? Ia menunduk, suaranya seperti bergetar menahan sesuatu. Kalau nanti aku mulai, tolong, jangan pergi. Tapi tarik aku, ingatkan aku, paksa aku sholat bareng kamu, walau aku nolak. Jangan tinggalin aku sendiri sama egoku. Dadaku sesak mendengarnya. Karena inilah laki-laki yang dulu. Dalam sujudku, kuadukan diam-diam. Dan kini, ia memintaku menjadi pengingat, bukan lagi pelarian. Sejak malam itu, rumah kami mulai terasa hidup. TV yang dulu selalu menyala hingga larut, malam kini digantikan dengan murotal. Waktu makan malam tak lagi sunyi, karena Raka mulai sering bertanya, "Hari ini kamu masak apa?" Dan bukan "Kamu udah makan belum?" tanpa menatap wajahku. Tapi momen paling mengharukan datang ketika suatu pagi, ia menunduk dan berkata, "Aku mau ikut ke pengajian nanti sore. Kamu temani, ya?" Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Dan saat kami duduk berdua di pengajian kecil di masjid dekat rumah, aku sadar perjalanan panjang ini penuh luka dan air mata. Ternyata bukan untuk membuatku menyerah, tapi untuk membentuk versi terbaik dari kami berdua. Raka bukan lagi pria yang dulu melempar sepatu ke arahku saat aku sujud. Kini, dia yang paling dulu menggelar sajadah. Dan aku bukan lagi perempuan yang takut bersujud di depan suami yang marah. Kini, aku adalah perempuan yang bersujud bersama suami yang mencintai Allah lebih dulu dari mencintaiku. Dan untuk semua yang pernah kulalui, aku ingin menuliskannya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri yang dulu hampir menyerah. Naira, jika kau membaca ini suatu hari nanti, mungkin dalam keadaan bahagia, atau mungkin saat mulai letih lagi, ingatlah, kau pernah hampir tak sanggup berdiri setelah sujud. Kau pernah merasa hanya didengar sajadahmu, bukan suamimu. Kau pernah merasa bodoh karena memilih tetap tinggal, padahal kau bisa pergi. Tapi lihatlah, nah, takdir memang tak selalu ramah, tapi ia tak pernah salah.
Apa yang kau perjuangkan dalam diam, dalam di mata, tengah malam, akhirnya terjawab. Bukan karena kau memaksa, tapi karena kau bersabar. Raka bukan suami sempurna, dan kau pun bukan istri tanpa celah. Tapi kalian akhirnya memilih menjadi sepasang manusia yang mau belajar bukan saling menyalahkan. Kau bersabar bukan karena lemah, tapi karena kuat menahan luka tanpa membalas. Dan Raka, pada akhirnya, bukan berubah karena kau memarahinya, tapi karena Allah menyentuh hatinya melalui hatimu yang tak berhenti berserah. Ingat ya, Naira, jangan lupakan perempuan yang pernah sujud sambil menahan tangis di pojok ruang tamu. Karena dari situlah semuanya berubah. Dari sana, rumahmu hidup kembali. Dan dari sana pula, Raka menemukan jalan pulang. Teruslah menjadi baik, bahkan saat tak ada yang membalasnya karena kebaikan. Bukan tentang siapa yang melihat, tapi tentang siapa yang menjadi saksi Tuhanmu. Surat itu kutulis dengan tangan gemetar, tapi setiap katanya menghangatkan hatiku. Aku menyimpannya di dalam laci meja rias, di samping mushaf kecil yang dulu selalu kubawa kemanapun aku pergi. Mungkin suatu hari nanti aku akan membacanya ulang saat aku lupa betapa panjangnya perjalanan ini. Dan malam itu, sebelum tidur, Raka menggenggam tanganku. Besok subuh, bangunin aku ya, katanya lirih. Aku menatapnya, tersenyum kecil. Insya Allah, jawabku. Lalu kami tidur dalam keheningan yang tak lagi menyakitkan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Raka bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia duduk diam di tepi ranjang, memandangi sajadah yang sudah kusiapkan semalam. Lalu menoleh padaku. Boleh aku yang ikamat hari ini? Suara itu pelan, tapi menggema dalam hatiku. Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir tumpah. Lagi, kami sholat berjamaah. Dan saat aku sujud, hatiku gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut dilempar sepatu, melainkan karena aku tahu inilah wujud nyata dari doa panjangku yang takhe pernah sial. Setelah salam terakhir, Raka menggenggam tanganku. Maaf ya Nah, untuk semuanya, untuk yang dulu, yang bahkan sulit untuk kusebut satu persatu. Aku memandangnya. Tak ada lagi luka di mataku, hanya teduh. Semua sudah aku maafkan Mas. Bahkan sebelum Mas minta maaf, kami tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega karena telah melalui badai dan tetap utuh sebagai kami. Hari itu kami sarapan bersama, bukan dengan menu mewah. Hanya nasi goreng sederhana yang kubuat sambil bersenandung kecil. Tapi rasanya seperti hidangan surga. Karena disantap dalam cinta yang baru tumbuh kembali, di rumah yang tak lagi sunyi. Sebelum Raka berangkat kerja, ia mengecup keningku. Jaga diri, ya, doakan aku. Aku menatapnya, mataku berbinar. Seperti biasa, jawabku, namamu tak pernah absen dalam doa-doaku. Dan saat pintu rumah tertutup, aku menatap ke arah sajadah di ruang tamu. Tempat itu dulu menjadi saksi saat aku hampir menyerah. Tapi kini, tempat itu menjadi altar kecil dari cinta yang disucikan oleh kesabaran dan iman. Aku duduk di sana sebentar, menengadah. Ya Allah, aku tahu, Engkau tak pernah jauh. Yang jauh itu aku, tapi Kau tak pernah meninggalkan. Ceritaku bukan dongeng. Aku tak selalu kuat, aku bahkan pernah ingin pergi. Tapi aku belajar bahwa sholat bukan hanya tempat memohon, tapi juga tempat menyembuhkan. Dan cinta yang dibangun di atas sujud akan selalu menemukan jalannya pulang meski harus melewati luka. Cerita ini selesai, tapi kisah Naira dan Raka baru saja dimulai. Karena cinta sejati bukan tentang mereka yang tak pernah jatuh,
tapi tentang mereka yang selalu memilih bangkit bersama.